Healthy People semuanya, balik lagi sama saya Reza Broto Asmoro. Kali ini episodenya spesial banget karena saya akan berbincang-bincang sama seorang dokter gigi sosialita, dokter giginya para artis di Indonesia. Wah, dokter gigi Devia, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah sudah mau berkenan main-main nih ke sini. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih juga loh udah diundang sama dokter saya cantik ini. Masa. Aduh, senang banget selalu ketemu sama dokter Devia ini kalau di event-event. Iya betul banget. Kayak setiap ada event, acara ulang tahun sosialita, artis-artis pasti ada dokter Devia. Ada juga dokter Reza. Kalau saya kan memang kegiatannya begitu ya. Masa. Aduh, dokter Devia ini adalah seorang dokter gigi spesialis bedah mulut. Ya kan, Betul, benar ya. Betul. Dokter Devia kenapa sih dulu memilih atau punya motivasi untuk mendalami profesi jadi dokter gigi gitu? Jadi memang dulu kan kita tinggalnya di daerah ya, Di mana, Dok? di Payakumbuh, di Padang tapi di kota Payakumbuhnya. Oh, iya, gitu. iya, Nah, iya. pada kebetulan di tempat saya tinggal itu saya berdekatan dengan tempat tinggalnya seorang dokter gitu. Saya ngelihat dokter tuh kok dia kehidupannya bagus banget, terus dia membantu banyak orang gitu kan, karena orang sakit diobatin, kok saya terinspirasi gitu. Terus juga dia kan saya ngeliat tuh image dokter itu kalau di daerah itu pada waktu itu kan seorang yang pinter gitu. Jadi saya pengen tampak seperti mereka sebenarnya, kelihatan banyak manfaat buat orang, menolong orang, dan juga bisa kelihatan lebih smart gitu. Itu sih motivasinya. Motivasinya. Wah, terus akhirnya ngambil sekolah kedokteran gigi di mana, Dok, dulu, Dok? Dulu saya kedokteran gigi di Mustopo. Oh, langsung Jakarta tuh ya, pindah Iya, tuh ya pindah. berarti ya? Jadi pas saya memutuskan untuk jadi dokter gigi, saya langsung pindah ke Jakarta. Waduh, tantangannya apa nih, Dok, sampai sekarang udah menjalani karir jadi dokter gigi para artis di Indonesia? Wah. Insya Allah. Kalau untuk awal-awal karir sih dulu paling berat tuh adalah pada waktu saya sekolah bedah mulut sih. Bedah mulutnya ya. Bedah mulut itu menurut saya dulu lumayan Berat memeras gitu keringat, air berdarah kayaknya. Kekucuran air mata gitu. Kekucuran mata kayaknya. Jadi karena waktu itu kan kalau spesialis bedah mulut itu kan pekerjaannya kita seorang dokter gigi tapi disamakan dengan dokter bedah lainnya kan kita dan juga selain dari itu juga dari suami saya waktu itu sempat bilang juga, karena kan kita jaga-jaga malam gitu kan, terus pernah suami saya bilang bahwa kamu gak usah lanjutin sekolah gitu. Jadi sempat mungkin karena saya setiap hari, waktu itu anak saya masih kecil, Aditya waktu itu, terus juga rumah saya jauh di Pemulang, terus dia bilang, bisa nggak kamu berhenti aja jadi sekolah? Waduh. Aduh. Mungkin saking ini itu saya bilang, ini yang waktu orang tua saya suruh saya sekolah bedah mulut, kan ACC sama kamu minta izin, dan kamu ACC, dan saya pikir nggak worth it, saya di tengah jalan kamu suruh berhenti gitu. Dan saya bilang waktu itu, sempat saya bilang sama dia, kan saya dulu kamu ketemu saya udah kerja, saya udah jadi dokter gitu. Jadi kalau tiba-tiba kamu suruh berhenti, sama aja kamu kayaknya kamu salah pilih bini deh gitu. Gitu, Waduh. sempat saya ngomong gitu sambil bercanda sama suami saya gitu. Tapi akhirnya diperbolehkan lanjut untuk juga. ikhlas. Saya bilang kamu harus ikhlas karena itu mungkin tahap ini memang tahap yang paling terberat dalam perjalanan hidup kita gitu. Karena udah punya anak, punya keluarga, harus sekolah, walaupun abinya yang berat lagi bedah mulut gitu kan. Yang harus jaga malamnya, harus jaga unit gawat daruratnya gitu-gitu. Kenapa, Dok, ngambilnya bedah mulut waktu itu? Nah, bedah mulut ini memang saya suka sih. Jadi saya itu memang suka tantangan orangnya. Jadi menurut saya pekerjaan bedah mulut itu adalah pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukan gitu. Itu kan ngebayanginnya aja bedah mulut itu kayaknya wow, Gitu berat kan, juga iya, nih ya, apalagi buat perempuan buat gitu perempuan kan. bener. Jadi waktu itu memang saya suka gitu. Dan apalagi setelah terjun di bedah mulut, saya udah mengerjakan yang operasi rahang, yang rahangnya dipotong, yang pas yang kecelakaan gitu-gitu kan. Itu membuat saya tertantang untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Dan juga pada waktu di sekolah saya juga sangat mencintai pekerjaan mata kuliah oral surgeon itu gitu.
Nilai saya di OS itu selalu A gitu, karena saya suka dengan pekerjaan, dengan mata kuliahnya, dan saya juga suka dengan pekerjaannya gitu. Makanya akhirnya Memilih bedah bedah mulut. mulut. Wah, ini memang luar biasa ya, Dokter Devia ini kan terkenal memang dengan motivasinya dan encouragement-nya gitu loh untuk menyelesaikan segala sesuatu, termasuk sekarang nih sekarang udah ada berapa klinik, Dok? Masya Allah. Kalau klinik kita cuma satu. Kenapa? Karena saya mau fokus di situ. Ya, fokus di situ. Karena dan saya tuh nggak bisa berbagi. Karena kita kalau seorang dokter, kan kita hanya punya tenaga satu, dan saya harus fokus terhadap semua pasien-pasien saya gitu. Dan saya tidak punya waktu. Waktu itu sempat kita mau buka cabang ada di Surabaya. Waktu itu sempat dia udah pilih kursi lagi, udah tapi akhirnya saya batalin karena saya harus bolak-balik ke sana karena tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Kalau ada keluhan apapun dengan pasien, saya harus terbang gitu, saya harus berangkat. Akhirnya saya mutus, udah deh cukup satu tempat aja, karena saya juga punya keluarga, punya anak, dan tanggung jawab sama pasien dan pekerjaan saya, jadi saya memutuskannya satu. Satu tapi gede banget, mewah, megah gitu loh, luar biasa. Tapi saya senang deh kalau ngobrol dan ketemu sama Dokter Devia ini selalu senyum, selalu ramah dari hati gitu kan ya. Dan memang salah satu panutan karena sering banget mendapatkan award. Nah, salah satunya ada award nih, Social Excellence. Wah, penghargaan apa, Dok, Social Excellence ini, Dok? Jadi itu diberikan satu kelompok yang melihat sosialnya saya itu di sosmed terinspirasi buat mereka gitu, menjadi perhatian buat mereka, ya, buat mereka gitu. Jadi karena memang saya rutin mengadakan kegiatan bakti sosial gitu. Oh iya ya. Kegiatan bakti sosialnya apa aja, Dok, biasanya? Biasanya tuh saya awal mulanya itu waktu pandemik. Tahun 2019 ya, mulai pandemik ya. Dan di situ saya merasa saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, karena di luar sana banyak banget orang yang susah pada waktu itu, banyak banget orang yang butuh kesehatan yang tidak bisa kita bantu. Awal-awalnya saya mau menyediakan pelayanan pengobatan gratis buat penderita COVID sebenarnya. Tapi saya berpikir lagi, saya tidak punya capable untuk menjadi seorang yang menangani orang COVID, walaupun waktu itu sudah bekerja sama dengan home care. Tapi kan pertanggungjawabannya secara ini saya tidak punya legalitasnya. Saya seorang dokter gigi. Akhirnya di situ apa yang bisa kita berikan ya. Nah, waktu itu saya memberikan pengobatan, penyuluhan pemeriksaan gratis lewat Zoom meeting waktu itu. Serius? Iya, serius. Bisa itu lewat bisa. Zoom? Di seluruh Indonesia. Jadi iya, mereka daftar lewat online, terus yang tidak punya kuota kita kirim kuota. Waktu itu kan di pelosok-pelosok karena seluruh Indonesia. Belum tentu ada internet, kuota, mereka nggak punya uang untuk kuota gitu. Jadi kita kirimin juga. Terus kita lakukan diskusi administratif lewat Zoom. Kemudian keluhan apa yang emergensi yang mereka ini kita tolong, kita bantu, kita kirim obat ke seluruh Indonesia yang butuhkan gitu waktu itu. Kalau untuk tindakan langsung juga melakukan di bakti sosialnya itu? Bakti sosial ya, itu kan waktu pandemik, jadi kita tidak bertat dengan langsung dengan pasien, tidak boleh. Akhirnya tahun berikutnya tahun 2020 kita mengadakan UMKM, jadi kita beli semua makanan yang mereka jual, kita beli, terus mereka harus berbagi dengan orang sekitarnya yang membutuhkan pada saat itu. Karena kan saya merasa waktu itu UMKM juga sangat terpuruk, penjualan mereka tidak ada yang beli segala macam. Akhirnya saya berinisiatif, yuk gimana kalau tahun ini kita membantu UMKM gitu. Tahun berikutnya 2021 itu sudah mulai agak longgar ya. Nah, itu kita ngadakan pemeriksaan gratis seluruh Indonesia waktu itu. Oh wow, keren. Dan Pak Budi juga, Pak Menkes. Pak Menkes juga hadir ya. Wah, luar biasa. Tema-temanya ada itu, Dok ya, berarti ya tiap tahun nih tergantung situasi gitu ya. Yang memang diadakannya oleh namanya Devia Dental Clinic kan ya, kliniknya ya.
Gitu. Kalau tahun ini akan diadakan juga nggak, Dok? Iya, tahun ini kita udah plan untuk mengadakan pemeriksaan penyuluhan pengobatan gratis buat 1.000 anak SD yang kurang mampu, itu diadakan di GBK, dan pemeriksaan gratis buat pasien umum yang datang di seluruh Indonesia yang datang pada saat itu ke GBK. Nah, ini pun juga ada pengobatan general check up gratis juga buat pasien umum. Dan situ ada tindakan karena kita sediakan mobil yang ada dental unitnya. Jadi pasien yang ada kasus pada saat itu emergency bisa ditangani, kita tangani di tempat. Gitu. Bisa gitu bisa, ya. Berarti kalau untuk 1.000 orang itu berapa tenaga tuh, Dok, yang dibutuhkan ya? Banyak dong. Jadi kemarin kita udah polling link, jadi dokter yang mendaftar itu sangat antusias ya. Baru kita buka siang, sorenya udah habis karena ada 250 yang daftar. Itu teman saya satu angkatan juga minta lagi. Akhirnya hari ini saya buka link lagi khusus untuk angkatan saya karena dia pengen ikut berpartisipasi. Oh, gitu. wow, luar biasa. Jadi kalau baksos-baksos gitu memang pasti jadi inceran ya dokter ini juga, selain untuk nambah pengalaman sosialnya. Mungkin dapat hitungan ini juga SKP ya? SKP juga. Ya, kita juga kasih mereka SKP Kemenkes. Oh, wow, luar biasa. Ada selebriti nggak, Dok, yang terlibat nih tahun ini? Insya Allah ada. Jadi saya selalu untuk bakti sosial ini saya melibatkan artis-artis saya karena mereka juga happy karena ini kan berbagi ya, amal jariah juga mereka. Jadi tahun ini kita ngajak ada Melly Guslo, Titi DJ, Ivan Gunawan, ada Cintami, lumayan banyak lah tahun ini. Mudah-mudahan Inul dari Sisa juga lumayan banyak yang tahun ini. Wah, seru nih ya. Juga ikut kayaknya. Jadi selain dapat pemeriksaan gratis tapi dapat entertaining juga nih dari teman-teman artis gitu. Ya, luar biasa. Iya, betul. Finder ini banyak banget pertanyaan sebenarnya, Dok. Kan hits banget nih ya di kalangan artis. Terus banyak juga yang penasaran sebenarnya Finder itu apa sih yang digunakan, kayak apa sih caranya, aman nggak sih sebenarnya gitu. Jadi Finder itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk melapisi permukaan gigi. Nah, biasanya dipakai pada orang-orang yang warna giginya yang tidak bagus, kayak dulu kan ada tetrasilikin, gigi yang hitam, gigi yang renggang, gigi yang kronik minimal, atau gigi yang bermasalah yang tongos, itu juga bisa. Tapi ada prosedurnya, biasanya kalau yang terlalu maju, kita lakukan perawatan orto dulu. Biar agak biar mundur dulu, baru kemudian dilapisin gitu. Ya, itu bakal awet seumur-umur atau gimana tuh, Dok? Jadi untuk awetnya memang kembali lagi kepada kita bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dan itu kan tetap aja namanya kan gigi tiruan, gigi asli aja bisa patah. Jadi harus sangat hati-hati aja untuk memakainya. Gitu. Tapi yang pasti aman dong. Aman, ya, untuk digunakan. Iya dong.